إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun yuwahhidun. Dan makna ya'budun adalah yuwahhidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengisi hari-harinya dengan bertakwa dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengisi waktu-waktunya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah
kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan baginya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan seseorang tidaklah dikatakan bertakwa kepada Allah kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Allah akan berikan jalan keluar ketika dia merasa kesedih. Allah akan berikan rezeki baginya. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Dan akan tetapi Allah telah menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menjadikan keimanan indah di dalam hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka lah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman cinta kepada keimanan, benci kepada kemaksiatan, benci melakukan dosa-dosa. Dan ini merupakan kebahagiaan. Dan tentunya tidaklah seseorang dikatakan beriman kecuali apabila dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jadikan dirinya benci kepada kemaksiatan, dan Allah akan jadikan dirinya cinta kepada keimanan. Dan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki maupun wanita dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan memberikan baginya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan baginya balasan dengan apa yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka orang yang mentauhidkan Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman, Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di antaranya di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu
sesungguhnya apabila kamu mendatangiku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi, thumma ataitani la tusyriku bi syai'a, akan tetapi kamu mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik, apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi juga. Maka orang yang mentauhidkan Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah bukan sekedar mengucap, tapi khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini orang yang sangat bahagia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jannah wa ahlun nari nar." Ketika penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka sudah masuk neraka. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, Allah berkata, "Akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkanlah dari neraka seseorang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Fayukhrajuna minha, maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Wa qariswaddu, dalam keadaan sudah hitam bagaikan arang. Fayulqawna fi nahril hayat, kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sayr, maka tubuh mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah, tidakkah engkau perhatikan bahwa benih tersebut tumbuh dalam keadaan berwarna kuning dan berlipat-lipat? Apa maksud dalam hadis yang mulia ini? Bahwa orang yang mentauhidkan Allah tidak akan kekal di dalam neraka, karena Allah memerintahkan untuk mengeluarkan siapa saja yang ada keimanan di dalam hatinya, meskipun hanya seberat biji sawi saja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimat tauhid akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan
dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sayuqallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seseorang dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat kelak. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, maka hamba tersebut membuka 99 catatan amal. Thumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Atunkiru min hadza syai'a?" Wahai hambaku, adakah sesuatu yang kamu ingkari? Adzalamaka katabatil hafidun, apakah malaikat-malaikatku pencatat amal telah menzalimimu? Fayaqulu la ya Rabbi, hamba tersebut mengatakan, tidak wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata lagi, ala ta'udun, apakah kamu punya hujjah? Hamba tersebut mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah, tidak ada wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, inna laka indana hasanah fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu memiliki kebaikan, dan pada hari ini tidak ada kezaliman atas dirimu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ahdir waznak, datangkan timbanganmu. Maka hamba ini merasa dosanya sangat banyak. Kemudian fatakhruju biqaratun fiha syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka keluarlah sebuah kartu yang di dalamnya terdapat kalimat syahadat. Maka Allah pun mengatakan, hadirkan timbanganmu. Maka hamba ini mengatakan, ma hadhil biqaqah ma'a hadhihi sijillah. Ya Allah, apa gunanya kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan amal ini? Maka Allah mengatakan, innaka la tudlam, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Fatuzanul biqaqatu fi kiffah wasijillatu fi kiffah, maka ditimbanglah kartu ini dari satu sisi timbangan dan catatan-catatan amal tadi di sisi timbangan yang lainnya. Faqasha fis sijillah wa taqulatil biqaqah, maka ternyata apa jemaah sekalian? Ternyata bobot dari kartu ini lebih berat daripada catatan-catatan amal tadi. Wala yadkhulu ma'asmillahi syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita lihat ketika hamba ini merasa gelisah, merasa takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan, apalagi itu di hadapan semua makhluk, tapi sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi hambanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang ini dan menjadikan timbangannya, timbangan kebaikannya lebih berat daripada dosa-dosanya, karena kalimatul la ilaha illallah, karena dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi khotib pribadi dan bagi jamaah sekalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali
المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك. اللهم إنا نسألك خشيتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على